Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi perkuliahan kita pada hari ini dengan topik etika dalam pengambilan keputusan teknologi. Tujuan dari materi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana setiap keputusan di bidang TI harus mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan lingkungan agar teknologi yang dihasilkan bermanfaat, aman, dan bertanggung jawab. Materi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan melibatkan etika, privasi, keamanan, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta partisipasi pemangku kepentingan. Etika dan etika bisnis dalam pengambilan keputusan TI menekankan bahwa perkembangan teknologi yang cepat harus diiringi standar etika agar teknologi bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat. Etika membantu membedakan tindakan baik dan buruk serta memastikan keputusan teknologi mempertimbangkan dampak moral, sosial, dan lingkungan. Aspek utama etika teknologi meliputi 1. Memahami etika teknologi. Keputusan teknologi harus mempertimbangkan privasi, keamanan, keadilan sosial, dampak lingkungan, dan tanggung jawab moral. 2. Partisipasi pemangku kepentingan. Semua pihak yang berkepentingan harus dilibatkan agar keputusan lebih transparan dan mencerminkan nilai bersama. 3. Privasi dan keamanan. Data pribadi harus dijaga. Teknologi wajib mematuhi standar keamanan dan melindungi privasi individu. 4. Dampak lingkungan. Teknologi harus mendukung berkelanjutan melalui penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. 5. Keadilan sosial. Keputusan teknologi harus mencegah diskriminasi serta mengurangi kesenjangan sosial. 6. Pendidikan etika. Profesionalitas teknologi perlu memahami implikasi moral pekerjaannya melalui peningkatan kesadaran etis. B. Evaluasi dampak sosial dan lingkungan keputusan TI. Di sini terdapat beberapa poin utama. Yang pertama adalah hubungan TI dan dampak sosial. Penggunaan TI dapat mempengaruhi privasi, lapangan kerja, serta interaksi sosial. 2. Dampak lingkungan dari keputusan TI. Teknologi sering melibatkan penggunaan sumber daya besar dan dapat berdampak pada lingkungan, seperti polusi dan perubahan iklim. Yang ketiga, keberlanjutan sebagai prioritas utama. Keputusan TI harus memberi manfaat jangka panjang tanpa merusak lingkungan maupun kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, keterlibatan pemangku kepentingan. Evaluasi dampak harus melibatkan berbagai pihak yang terdampak agar keputusan TI lebih inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, penerapan kebijakan dan standar etika. Penilaian dampak sosial dan lingkungan menjadi dasar penerapan pedoman etika. Hal ini memastikan keputusan TI selaras dengan nilai moral serta memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kewajiban pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan organisasi yang berdampak pada masyarakat. Kewajiban utama pemangku kepentingan meliputi 1. Identifikasi pemangku kepentingan. Berbagai pihak seperti konsumen, karyawan, bahkan masyarakat harus diidentifikasi agar kepentingan mereka diperhitungkan. 2. Keterbukaan dan transparansi. Organisasi wajib memberikan informasi yang jelas agar pemangku kepentingan dapat mendukung keputusan secara tepat. 3. Komitmen pada kebaikan bersama. Pemangku kepentingan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, kontribusi positif bagi lingkungan, dan keberlanjutan. 4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Mereka perlu terlibat aktif melalui konsultasi, dialog, atau forum, sehingga keputusan mencerminkan kebutuhan masyarakat. 5. Keberlanjutan dan etika
etika bisnis. Pemangku kepentingan harus menjaga agar keputusan konsisten dengan prinsip etika dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. 6. Perlindungan hak individu. Mereka berperan melindungi hak dan kepentingan individu, memastikan keputusan tidak merugikan kelompok tertentu dan keadilan tetap dijaga. D. Analisis kasus pengambilan keputusan TI. Berperan penting dalam analisis kasus pengambilan keputusan TI berperan penting dalam membantu organisasi memahami masalah, mengevaluasi data, dan menentukan solusi terbaik melalui dukungan sistem informasi manajemen atau SIM. Dengan semakin majunya teknologi, keputusan TI tidak lagi bersifat teknis semata, tetapi juga strategis. Karena itu, organisasi perlu memastikan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan visi misi serta rencana jangka panjang. Beberapa komponen utama yang harus diperhatikan dalam studi kasus keputusan TI meliputi 1. Definisi dan kriteria keputusan. 2. Analisis risiko dan keamanan. 3. Implikasi sosial. 4. Keputusan investasi dan ROI. 5. Memahami pemilihan vendor dan kemitraan. 6. Manajemen perubahan dan implementasi proyek. Secara keseluruhan, analisis kasus dalam keputusan TI memastikan bahwa organisasi dapat mengambil keputusan yang aman, efisien, etis, dan sesuai dengan kebutuhan jangka panjangnya. Peran regulasi dan etika dalam keputusan TI. Etika profesi dan regulasi penting untuk mengarahkan perilaku profesional TI agar sesuai dengan nilai moral, hukum, dan tanggung jawab sosial. Etika diwujudkan dalam kode etik yang memberi pedoman perilaku dan membantu menjaga kejujuran, keadilan, serta perlindungan pengguna. Regulasi TI berupa aturan dan standar resmi memastikan kepatuhan terhadap hukum, privasi, keamanan data, dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Peran utama keduanya adalah: yang pertama, mengarahkan bagaimana teknologi dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan seperti diskriminasi algoritma, pelanggaran privasi, dan manipulasi data. Yang ketiga, membangun kepercayaan pengguna melalui perlindungan hak-hak individu. Yang keempat, memberikan pedoman moral yang melengkapi aturan hukum. Kesimpulan, keputusan TI harus berlandaskan etika agar teknologi memberi manfaat tanpa merugikan masyarakat maupun lingkungan. Regulasi dan kode etik kemudian memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab, mencegah penyalahgunaan, serta keamanan pengguna.